Selamat malam, Bang. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lovelnya Zelian Barita dengan NIM 11S23045 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu yaitu clothing catalog Java. Untuk codingan ini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah untuk instance variabel. eh di sini kan ada eh, objek yang terdiri dari beberapa objek yaitu ID yang digunakan untuk menyimpan eh, ID unik dari setiap item pakaian dan nilainya ditentukan otomatis saat objek akan dibuat. Selanjutnya itu ada objek yang namanya model, itu nama nama atau tipe dari model pakaian kayak misalnya t-shirt atau sejenisnya. Terus selanjutnya ada brand, itu nama merek pakaiannya misalnya kayak Nike, Adidas atau kayak Channel atau kayak kayak apa ya, banyak lah pokoknya. Terus ada juga untuk size, itu kayak ukuran pakaian atau ukuran dari eh, benda atau pakaian tersebut, misalnya ukurannya M, L, S, dan sebagainya. Untuk color itu adalah warna pakaiannya, misalnya merah, hitam, biru, dan sebagainya. Selanjutnya adalah price, itu harga pakaian dalam bentuk integer, misalnya itu 20 US. Nah, selanjutnya itu adalah stock, itu jumlah jumlah barang yang tersedia untuk pakaian tersebut. Selanjutnya eh, untuk static variabel itu ada total intents yang disebut sebagai variabel yang dimiliki bersama oleh semua objek dari kelas clothing katalognya. Nah, itu digunakan untuk menghitung jumlah total item pakaian yang pernah dibuat. Ya, setiap kali objek baru dibuat, nilainya akan bertambah satu. Selanjutnya kita masuk ke konstruktor. Di sini ada public clothing catalog yang terdiri dari string model, brand, size, color, price, dan stock. Ini metode khusus yang digunakan untuk membuat atau menginisialisasi objek baru dari kelas ini. Saat sebuah objek baru dibuat, konstruktor akan menambahkan nilai total instance sebesar satu, lalu menetapkan nilai ini sebagai ID dari objek tersebut. Selanjutnya akan menetapkan nilai model. Brand, size, color, price, dan stok dari eh, perintah yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke getter atau setter methods, itu mengambil dan mengubah nilai variabel. Nah, untuk yang terakhir itu adalah method, yaitu toString. Nah, ini akan menampilkan informasi tentang pakaian dalam bentuk string. Misalnya, objek memiliki ID 1 dengan merek Nike dan modelnya adalah jaket dan warnanya adalah hitam dan ukurannya adalah S. Nah, maka harganya itu adalah 50 US dan stoknya itu misalnya ada 10, 15 dan hasilnya akan ditampilkan ketika kita eh, ngeran kode tersebut. Jadi, kode program ini bertujuan untuk membuat katalog pakaian. Itulah kesimpulan yang bisa kita buat. Untuk apa? Itu untuk menyimpan data tentang pakaian seperti model, merek, ukuran, warna, harga, dan stok. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, program ini juga memiliki mekanisme untuk memberikan ID unik kepada setiap item pakaian secara otomatis. Nah, serta menghitung total item yang sudah dibuat. Dengan kelas clothing catalog, kita juga bisa membuat objek untuk setiap jenis pakaian, untuk menyimpan datanya dan mengakses atau mengubah data tersebut. Yang misalnya ketika sebuah toko ingin menyimpan informasi tentang produk-produknya, kita bisa menggunakan kelas ini untuk membuat daftar pakaian dengan informasi yang lengkap. Untuk cara rekonstruksi dari kode program ini, kita bisa membuat kelas yang terstruktur dengan baik.
Nah, seperti yang sudah tertera di share screen ini kodenya. Terus selanjutnya kita pisahkan logika yang diperlukan. Itulah mulai dari import Java, get util, get array list-nya. Nah, selanjutnya kita akan eh, menggunakan program itu. Itulah mulai dari public class main-nya. Jadi, kesimpulannya itu, eh, misalnya kita punya sebuah katalog yang berisi daftar pakaian, di mana setiap pakaian ini punya ID, model, merek, ukuran, warna, harga, dan stok. Eh, kita bisa membuat pakaian baru dengan menentukan informasi tersebut. Maksudnya menentukan itu kita tentukan hal satu-satunya, satu-satu eh, dari setiap informasi itu. Terus sistem itu sistem sistem yang ada di kode di programnya itu akan otomatis memberikan ID unik untuk setiap pakaian yang dibuat dan menghitung total pakaian yang sudah ada. Jadi kita bisa mencetak semua pakaian dalam bentuk teks yang rapi. Itulah cara merekonstruksi program itu agar terstruktur dan mudah digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk eh, untuk ini clothing catalog repository. Nah, di sini kode programnya itu adalah sebuah implementasi kelas yang berfungsi sebagai repositori untuk mengelola data katalog pakaian. Nah, kelas ini memanfaatkan list array list untuk menyimpan dan mengelola objek-objek clothing katalog. Nah, jadi tujuan tujuan dari kode program ini dibuat itu bertujuan untuk mengelola data katalog pakaian dengan cara menambah, mengambil seluruh data, dan menghapus data pakaian berdasarkan ID. Jadi fungsionalitasnya itu dipisahkan ke dalam kelas katalog, eh, ke dalam kelas clothing katalog repository agar lebih terstruktur dan mudah untuk dikembangkan dalam sistem yang lebih besar. Eh, Misalnya itu kayak sistem manajemen stok pakaian, kan biasalah itu kan di perusahaan-perusahaan besar kan ada kan. Jadi untuk penjelasan kodenya kayak yang pertama itu untuk pakai dan impor itu ada package repository, import java.idle release itu adalah tergolong sebagai paket dan impor. Eh, Berfungsi untuk menunjukkan bahwa kelas ini berada dalam paket repository dan mengimpor kelas release dalam pustaka Java untuk menyimpan daftar item pakaian. Selanjutnya adalah deklarasi kelas. Eh, yang ada di public class clothing catalog repository implements iClothing catalog repository. Jadi ini mengimplementasikan interface iClothing catalog repository eh, dan untuk memastikan bahwa kelas itu menyediakan metode-metode yang sudah ditentukan dalam interface tersebut. Selanjutnya itu adalah variabel data yaitu public release clothing katalog data. Ini adalah sebuah list yang digunakan untuk menyimpan objek-objek clothing katalog. Jadi disinilah semua data katalog pakaian akan disimpan. Selanjutnya adalah method, yaitu report get all clothing katalog. Jadi tujuannya itu adalah mengambil semua data katalog pakaian yang tersimpan dalam repositori dan cara kerjanya itu mengembalikan array list clothing katalog yang berisi seluruh data katalog. Selanjutnya adalah repo at clothing katalog. Jadi tujuannya itu adalah untuk menambahkan data baru objek clothing katalog ke dalam repositori. Gimana cara kerjanya? Dia tuh menggunakan metode add dari release untuk menambahkan objek pakaian baru ke dalam list data. Selanjutnya adalah untuk metode repo move yang ini. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghapus objek clothing katalog dari list data berdasarkan ID. Kayak mana cara kerjanya? Yaitu mencari
objek pakaian dengan ID yang cocok menggunakan fungsi stream dan filter. Selanjutnya, jika objek ditemukan, objek tersebut dihapus dari list data, dan jika tidak ditemukan, akan return eh, false. Jadi, gimana cara rekonstruksinya? Kalau kalau misalnya kita mau meningkatkan fleksibilitas kode atau membuatnya lebih terorganisir, kita bisa eh, membuat beberapa langkah untuk memperbaiki atau memperluas kodenya. Yang pertama itu kayak menambahkan validasi pada input, terus memperbaiki logika pencarian ID dengan menggunakan equals, dan menggunakan interface untuk memisahkan kontrak, dan menambahkan metode lainnya yang diperlukan. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk eh, untuk clothing catalog service. Jadi untuk penjelasannya itu adalah eh, interface yang mendefinisikan metode untuk layanan katalog pakaian seperti menampilkan, menambahkan, dan menghapus katalog. Itulah disebut eh, eh, yang untuk iClothing Catalog Service itu, untuk clothing catalog service-nya. Jadi untuk clothing catalog service itu mengimplementasikan interface, dan kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola logika bisnis terkait dengan katalog pakaian. Beberapa fungsinya yaitu termasuk service. So, clothing catalog itu menampilkan semua katalog yang tersedia. Terus ada service at clothing catalog, itu menambahkan katalog baru berdasarkan input dari user. Dan service remove clothing catalog, itu menghapus katalog ketika stok habis atau mengurangi stok ketika item terjual serta menghitung pemasukan dari penjualan. Eh, terus eh, kelas ini juga akan menangani interaksi pengguna. Fungsi ini menampilkan menu pilihan, meminta input dari pengguna, dan berinteraksi dengan service clothing catalog service. Gitu. Jadi kita lanjut lagi ke view, yaitu clothing catalog view. Kayak mana penjelasannya? Jadi ada beberapa fungsi utama, yaitu show clothing catalog itu menampilkan katalog dan menyediakan menu untuk menambahkan atau menjual barang. Selanjutnya itu adalah view add clothing catalog, itu meminta input dari pengguna untuk menambahkan katalog baru dan memastikan katalog yang ditambahkan tidak duplikat. Terus untuk view remove clothing catalog itu mengelola penjualan barang dengan mengurangi stok atau menghapus katalog jika stok habis. Jadi kesimpulannya itu dari view, untuk clothing catalog view itu adalah untuk fungsinya itu untuk menangani interaksi pengguna. Jadi fungsi ini akan menampilkan berbagai menu pilihan. Selanjutnya kita masuk ke uh, app Java-nya. Jadi app Java-nya ini itu adalah sebuah main class. Jadi kelas ini adalah titik awal program, dan di sini repository, service, dan view diinisialisasi. Jadi program itu akan menjalankan metode show clothing catalog untuk menampilkan menu kepada pengguna. Hmm, Lebih singkat itu misalnya kayak waktu kita memulai program, aplikasi akan membuat instance dari repository, service, dan view. Terus pengguna diberi pilihan melalui show clothing catalog seperti menambahkan katalog atau menjual baju, dan saat pengguna menambahkan katalog, data disimpan di repository. Jika pengguna menjual baju, stok akan berkurang, dan jika stok habis, katalog akan dihapus. Jadi, pemasukan total dari penjualan juga dihitung dan ditampilkan. Eh, jadi, di sini saya akan mencoba menjalankan atau merun kode program ini. Eh,
Yang pertama kita buat perintahnya yaitu Java output, terus Java, terus Java, terus B, CP, terus output, terus update Java. Nah, di sini langsung muncul dia kan. Eh, karena masukkan tetap belum masukkan total pemasukannya. Jadi itu dia itu total pemasukannya masih 0 US. Terus daftar katalog bajunya itu belum ada daftar katalog baju yang tersedia. Jadi kita coba untuk perintah yang pertama itu menambahkan katalog. Nah, misalnya kita buat brandnya itu apa ya? Misalnya Adidas lah. Terus hmm, modelnya itu kayak misalnya eh cantik. Terus untuk ukurannya itu kita buat XL, misalnya kita buat L. Terus warnanya itu hitam, terus harganya itu kita buat 90. Terus stoknya kita buat 34. Nah, jadi dia langsung eh, jadi dia langsung keluar gitu. Di terminalnya dia langsung keluar kalau yang dia menyatakan kalau dia itu sukses menambah katalog baju yaitu Adidas dengan model yang cantik warna hitam size L. Nah, untuk total pemasukannya yaitu 90 US per item dan stoknya itu ada 34 tersedia. Terus kita 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 buat perintah yang kedua yaitu baju dijual. Misalnya ada hmm, eh, baju dijual terus 50 30 jual. Nah, kalau dia kayak gini gitu nggak jalan. Jadi kita harus jadi kita harus menjalankan perintahnya sesuai apa yang diminta. Tuh. Nah, nah, bajunya terjual kan. Terus untuk keluar atau mau kita batalkan bajunya yang terjual, kita bisa memilih X. Nah, di sini eh, aplikasinya sudah tertutup dan dinyatakan kalau eh, kode programnya itu berjalan dengan baik. Baiklah, Bang, sekian dan terima kasih yang boleh saya jelaskan pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Dan sebagai informasi tambahan, Bang, kamera zoom saya tidak bagus dan tidak dapat digunakan. Begitu juga dengan kamera biasa saya tidak tahu apa masalahnya. Saya dan teman-teman saya sudah mencoba memperbaikinya, tetapi kamera saya tidak tidak dapat beroperasi dengan baik. Sekian dan terima kasih.